أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Quran surah At-Tin ayat keempat sampai ayat yang keenam. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini bisa bermuajahah. Ini jalur yang sering saya lewati sebenarnya. Sebelah sana, sebelah sini juga ya. Tapi baru kali ini mampir, kirain memang tidak ada masjid, lihat gerbangnya aja. Ya, ternyata ada masjid yang ibu-ibunya dan bapak-bapaknya semangat sekali untuk mengadakan kajian. Tapi untuk menambah konsen dulu, ya, ngumpulkan lembutan lah saja. Lembutan dikumpulkan. Bu, kalau ada lampu dua, yang satu nyala, yang satu nyala hidup. Yang anu hambur listrik kemana? Bener, ibu konsentrasinya buyar sekali. Ulang ya, biar konsentrasinya fokus gitu. Baru kita ngaji, gitu. Biar kebawa ke rumah. Kalau ada dua buah lampu bohlam, ya, secara elektronik, ada dua buah lampu bohlam, yang satu nyala, yang satu nyala hidup. Yang memakan listrik paling banyak yang mana? Dua-duanya sama. Kenapa? Ya kalau nyala itu kan hidup. Ya, yang satu nyala hidup. Nyala hidup kan nyala. Berai Ustaz eta menyala mati, bukan nyala hidup ya. Nah, itu biar konsen dulu aja ya. Para hadirin yang dirahmati Allah, sering kita dengar dari para asatidz, ada satu ayat yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, mengabdi, menyembah kepadaku. Kenapa manusia itu disuruh untuk beribadah dan mengabdi? Karena dari mulai faktor anatomi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi jangan ada alasan lagi ibu-ibu dan bapak sekalian ketika lebaran salaman dengan tetangga, dengan saudara, mohon maaf ya Bu ya, saya sering salah karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu menghina pada penciptanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan fi ahsani taqwim ay fi akmali taqwim, dalam kesempurnaan bentuk. Sebaik-baik bentuk itu fi akmali taqwim, fi ahsan ay fi akmal, fi akmali taqwim, sebaik-baik sesempurna bentuk. Jadi manusia itu oleh Allah sudah diciptakan dalam keadaan sempurna. Kan di urang mah punten nyabunya abdi sering lepat margi teu aya jalmi nu sampurna. Manusia sempurna tidak? Sempurna. Kenapa manusia dipandang sempurna? Karena yang menciptakan manusia adalah zat yang maha sempurna. Kalau tidak sempurna, masa ciptaan Allah tidak ada yang sempurna? Itu kan menghina sama penciptanya ya.
Teu sampurna cenah diciptakeun ku Allah, tidak jalmi mah teu sampurna. Loh, Allah sendiri mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam kesempurnaan bentuk. Geuning cenah Ustaz abdi mah asa goreng wae, eta teh salah ngarendeng. Iya. Ya, kalau ngarendeng dengan artis tinggalin gitunya. Bu, apa betul bapak-bapak dan ibu-ibu ini diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna? Saya tanyanya ke ibu-ibu. Ibu kalau disuruh milih, mending monyet yang paling ganteng, mending manusia yang paling jelek? Tuh kan? Jadi seganteng-gantengnya monyet tidak akan lebih ganteng dibandingkan manusia yang paling jelek gitu ya. Tapi Ustadz, bukankah Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna? Tapi kenapa saya melihat ada orang yang lahir dalam keadaan tidak sempurna? Saya bilang, ketika Allah menciptakan seorang manusia dengan kekurangan, bukannya tidak sempurna, karena Allah akan memberinya kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kita pandang sempurna. Ibu pernah nonton Malangnya Nasibku, acara reality show di televisi, ada Malangnya Nasibku, menceritakan seorang pria yang sejak lahir tidak punya tangan. Segala aktivitas dilakukan dengan kaki. Jadi cuci beras, menanak nasi, cuci piring, cuci baju, dia pakai kaki semua. Makan, dijepit garpunya, pakai kaki semua. Pekerjaannya apa Ustaz? Pekerjaannya melukis di atas kain kanvas, kayak orang jelekong gitu. Di atas kain kanvas. Satu lukisan 1 meter kali 80 cm dibanderol 15 juta rupiah. Dan itu satu hari habis 2-3. Mensep 2 seberapa? 30 juta sadinten. Itu pakai kaki ngelukisnya. Urang wae ngagambar soang. Ku panangan, cek urang mah urang teh sampurna. Ngagambar soang ku panangan siga benang mencit. Ngaplek kuluna teh. Cek anak teh mama gambar naon ieu tuh, anaknya aja enggak tahu itu gambar apa. Saya pernah ngaji di daerah Buniseri, Ciamis. Ya kalau dari Kawali bisa masuk ke Abah Anom ke situ, ke Suryalaya, kemudian keluar dari Kawali, belok kanan lagi, nanti sebelum Ciamis ada belok kanan, namanya Buniseri. Iya, daerah Buniseri di situ. Saya pengajian di situ di lapang futsal. Yang hadirnya ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Kemudian dipanggil yang qori'ah, seorang wanita 17 tahun. Cantiknya sampai sekarang saya masih ingat. Iya. Tapi tunanetra. Dia tunanetra sejak lahir. Kita pandang itu orang kurang kan? Gak bisa ngelihat itu kan kurang ya. Tapi dibalik semua kekurangannya itu, dia maju, dipapa, dituntun, pakai kacamata hitam, dibawa. Saya bilang, kenapa dituntun? Tunanetra Ustadz dari lahir. Oh. Dia melantunkan 5 ayat dalam surah An-Nisa pada saat itu. Dan masih terngiang di telinga saya. Entah berapa usianya sekarang. Terngiang di telinga. Ini suaranya, lantunannya. Jadi menyayat hati. Bukan cuma bagus, tapi serasa disayat-sayat. Sok aya gininya anu ngaos teh asa peulih gitu kan hati teh. Saya tanya ke ajengannya, ajengan ini kok enak sekali baca Qur'annya. Ini Ustaz juara kabupaten. Lolong juara kabupaten. Ibu-ibu bolotot seueur teu bisa maca Qur'an. Iya kan? Di balik kesempurnaannya. Enggak, saya enggak pandai nyindir, enggak. Cuma menampakkan bahwa usia 17 tahun semuda itu juara kabupaten Tasikmalaya baca Quran. Ciamis ya. Oh, keren sekali. Saya aja nggak pernah juara. Tuh. Pernah melek. Itu artinya Allah menciptakan ketika orang diberi kekurangan, Allah menciptakan untuk membuatnya semakin sempurna dibandingkan orang yang kita pandang sempurna. Malah di Pamengpeuk sana di Jagal, sebelum pesantren nomor 3 ada Jagal, di situ ada toko Dosroha. Ya. Sebelah kiri masuk gang, ada gapuranya. Apa namanya gangnya? Di situ ada Pak Eman, kalau nggak salah ya, Pak Eman.
Iya, kalau dari sini ke sebelah kiri, kalau dari sana dari Banjaran ke sebelah kanan. Enggak, bukan haltenya, di Jagal. Jagal. Bojong Putih. Sebelum Bojong Putih ada Jagal di situ, sesudah simpangan Mountain Bridge. Sebelah sananya ada dibelokan ke sebelah kiri sedikit, di kanan Jagal, di kirinya ada toko Dosroha punya Batak. Ada gapuranya. Di situ ada tukang pijit, langganan ayah saya dulu, Allahyarham. Saya dulu Sumantri. Jadi kalau ayah saya ke sana sudah tahu dia. Saya terus melanjutkan karena amanat ayah saya. Siapa yang jadi teman saya tolong temani lagi. Siapa yang jadi kakak saya tolong anggap dia saudara. Siapa yang jadi guru saya tolong gurui lagi. Ayah saya pesannya begitu untuk menyambungkan silaturahim. Saya ke sana bolak-balik. Dia tukang pijat, refleksi. Ustadz jam sabaraha wae ka dieu ka apa sok weh. Saya pulang dari Subang 1:30 baru nyampe situ Pak Mengku. Tadinya mau terus tapi badannya nggak enak karena waktu itu nyetir sendiri. Saya mampir ke sana, mobil disimpan, dikunci, masuk ke sana. Itu baru mau ngetuk pintu bilang salam dari dalam, Ustadz linggih. Buset, saya bilang. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam linggih Ustadz. Nah, apa-apa Ustadz abdi metong boro sorakna renghap jeung lengkahna tiap jelema apa. Dia tunanetra juga. Abdi mah sakampung ieu, si ieu lengkah si anu, ieu lengkah Pak RT, ieu lengkah Pak RW, ieu pemuda anu, tahu. Sampai lengkah Ustadz tahu. Dan hela napasnya saya dengar katanya. Hebat gitu ya. Jadi abdi mah lamun jam 2 peuting aya lengkah nu teu wawuh, mungkin bangsat segitu. Mun teu bangsat tamu itu naruri bisa kuat, telinganya bisa kuat seperti itu. Apakah istrinya lira? Oh, kan tenan we, sama istri saya tahu. Jika bapak dites cabak, oh sanes istri abdi. Cabak deui, oh sanes, pasti cabak tah ieu cenah pun bojo. Nah apal ti mana? Nu 2 mah dicabak teh ngerenyed, nu katilu mah teu sering. Teu nyetrum, cenah katilu mah sering eta mah. Jadi sama istrinya tahu. Walaupun tunanetra, istrinya lewat tahu, istrinya datang tahu. Dia tahu. Istrinya lagi susah aja, walaupun nggak ngomong dia tahu tuh. Apa majikan apalnya. Urang mah panu normal, teu boga pamajikan ge. Itu Pak Eman tunanetra dengan segala kelebihannya di balik kekurangannya, dengan segala kelebihannya dia kenal pada istrinya. Urang nu balolotot sering pahili pamajikan. Makanya kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Anatomi tubuhmu itu, cara berpikirmu itu, tubuhmu itu, hatimu itu, aku ciptakan dalam keadaan sempurna. Jadi apa yang kurang dari manusia itu? Kekurangan manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Selalu berkeluh kesah. Umandeuar sareng urang Sunda meluh lah we sapopoena teh. Bari kasusahna teh dijieun sorangan teh Pak. Duh cenah abdi mah ustaz seueur bayareun, pongana nganyuk. Urang gaduh istri, jengkel teh gaduh istri. Nu teh gaduh istri, jengkel hayang boga istri. Iya enggak Ustaz Devi ya? Jadi di pikiran kita, jengkel istri kumaha nya saganeng wae. Nu teh gaduh istri mah kumaha nya hayang boga istri gitu. Jadi jengkelnya sama, Pak. Punya uang dengan tidak punya uang pusingnya sama. Sok bayangkan. Bapak tidak punya uang, hayang meuli anu, tapi uang enggak punya, pusing ya? Pusing. Sama dengan uang Bapak banyak tapi pangabutuh teu aya. Saya beli apa ya? Segala sudah ada, liar kan? Dan masalah yang paling besar di dalam hidup ketika kita tidak punya masalah. Justru kita akan tidak bermasalah ketika kehidupan kita punya masalah. Abdi mah teu aya masalah, heuh eta masalahna teh. Teu boga masalah. Bapak sok pusing lamun istri barang penta we hayo nya. Pak pengen tudung, Pak. Pak pengen cincin, Pak. Pak pengen belanja, Pak pengen perabot. Pusing nggak Pak? Bayangkan Pak, kalau istri Bapak nggak mau dikasih apa-apa, lebih pusing lagi.
Ya enggak? Ibu mau beli cincin? Ini uang ada 2 gepok. Mau beli baju? Enggak. Lebaran kerudung baru? Enggak. Beli tas? Enggak. Perabotan? Enggak. Lihat mending tuker tamahkeun pamajikan gitu. Ya enggak, Pak? Lebih pusing loh, Pak, itu. Jadi ternyata apa yang diberikan oleh Allah itu patut disyukuri. Bahwa istri kita bawel, syukuri. Istri kita satu, syukuri. Ya syukuri. Jangan tadi bilang nambah. Cuma kalau orang semakin bilang dia pengen nambah istri, itu semakin tidak akan jadi, Pak. Asli. Karena cuma wacana. Jadi mau ngomong, cina nerangkeun bab nyandung, mau ngobrol cakakak ngobrol bab nyandung, eta teh pimoaleun, Bu. Asli, pemilu jarempe siga si bapak. Lu jarempe kieu ya. Tilu we. Tiba-tiba jualin wae apa-apa lagi di mana tuh kan? Saya bilang juga apa? Yang diam-diam itu yang kayak saya mah. Terus siga anak mah usah depi beakeun ku omong jeung praktek. Saya sampai sekarang istri saya satu-satu aja lah. Pusing lagi, enggak kegarap. Satu juga enggak kegarap. Sering di luar, ya. Bukan luar biasa di luar saya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kesempurnaan bentuk. Sehingga ada buku karangan Ari Ginanjar ya. Ini segini judulnya ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Manusia itu terdiri dari 3 unsur yang 2 dulu ya. 2 unsur yang paling utama, jasmani, rohani, kasar dan halus. Gitu. Rohani itu kaitan dengan ruh gitu. Maka kebutuhan jasmaninya mesti dipenuhi dengan jasmani, kebutuhan rohaninya mesti diobati dengan jasmani, dipenuhi dengan kebutuhan jasmani. Sedih itu rohani, senang itu rohani, bingung itu rohani. Lapar itu jasmani, lelah itu jasmani, gitu. Maka harus dipenuhi dengan unsur jasmani. Obat jasmaninya ya harus dipenuhi. Kita sedih, obat sedih apa? Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa ketika kamu zikir kepada Allah akan menenteramkan terhadap hatimu. Oh, hati yang gundah itu mesti dengan Quran, dengan zikir kepada Allah. Ketika lapar, apa yang dibutuhkan? Makanan. Haus, minuman. Ketiasa sedih, ku bolu, tilu misalnya. Bolu seep, sedih anger. Ya. Lapar, kukulhu 8 kali, nggak bisa Pak. Makanya kalau ada orang yang sakitnya sakit jasmani, diobati dengan obat ruhani. Mana nyambung? Jadi huntu, kukulhu, gering panas, kulau di binas. Usalaki ditalak pulang udah biro-biro palak. Kan nggak nyambung. Apa hubungannya? Nggak ada. Penyakit rohani mesti dengan rohani. Penyakit jasmani mesti dengan jasmani. Kata Ari Ginanjar itu 3 konsep manusia. Ada IQ, ada EQ, ada ESQ. IQ, intellectual quotient, intelijen, intelektualitas, kecerdasan. Ada EQ, emotional quotient, emosi, amarah, birahi, angkara murka. Untuk memisahkan keduanya, maka Allah menghadirkan ESQ, Emotional Spiritual Quotient, agama. Jadi agama itu memisahkan benar dengan salah, hak dengan batal. Untuk mengukur benar dan salah ya dengan agama. Kalau tanpa agama, apa bedanya riba dengan jual beli? Riba dapat untung, jual beli dapat untung juga. Makanya ada orang yang mengatakan fa innal bai'a mithlur riba. Sebenarnya jual beli itu seperti riba. Kata Allah, tidak. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bedanya zina sama nikah apa? Sama lah. Jinah gitu. Nikah gitu. Nu jinah anakan. Anu nikah ge anakan. Sugan anu jinah mah nogan nyeleup-nyeleup kan. Mengeram, enggak lah, enggak bertelur, sama aja beranak. Apa bedanya? Akad tadi. Dalam Islam dikenal akad. Akadnya yang menentukan. Jadi jangan anggap enteng akad itu sebenarnya. Ankah tukaha wa jawaz tukaha. Kata menantunya, qabiltu nikahaha. Aku menerima nikahnya. Udah, selesai itu dalam agama. Jadi halal. Itu yang memisahkan itu seperti itu. Makanya ESQ itu diperlukan. Kenapa? Untuk mengukur
ini bagus atau tidak, benar atau tidak. Nah, dengan semua kumpulan itu, maka manusia diperintah oleh Allah, u'budu rabbakum, beribadahlah kamu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan ibadahnya harus sesuai apa yang aku inginkan, bukan yang kamu inginkan. Ibadah itu. Kita kan jadi karyawan di Feng Tai misalnya, ya, pabrik sepatu. Kita bagiannya bagian hak bawah, bagian dampal. Malah ngurusin jahit, dipecat nggak? Pecat lah, bukan bagiannya. Kita bagian lem, tapi malah ngurusin jahitan. Kamu bukan bagiannya, kamu di situ. Harus sesuai dengan perintah atasan. Kata atasan, kata direkturnya, kamu di bagian ini, kamu di bagian ini, kamu di bagian ini. Jangan coba-coba garap bagian yang lain, karena kamu bagiannya di sini. Konsentrasi kerja yang baik di situ. Kamu bagian apa? Bagian warna, bagian ngatur kode warna kain. Kamu bagian apa? Saya bagian tenun. Ini yang tukang warna main-main ke tenun, ngapain? Ya sesuai dengan perintah. Kamu nggak bakalan ditambah gaji, kamu malah dikeluarin. Kenapa? Nggak profesional. Makanya orang yang bisa segala itu orang yang nggak bisa segala. Karena semuanya nggak mateng. Kalau dokter yang bisa segala itu dokter yang tidak bisa segala. Tanya pada dokter, buat apa ada spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis dalam, spesialis kandungan, spesialis kulit dan kelamin. Untuk apa ada spesialis? Artinya nggak ada yang bisa segala. Oh, saya ini dokter segala bisa. Kandungan bisa, persalinan bisa, buat penyakit kulit yang kudisan bisa, sunat bisa, ngobatin jantung bisa. Nggak ada dokter kayak gitu. Ustadz juga, ini spesialis fikih, ini spesialis akhlak, ini spesialis akidah, ini spesialis muamalah. Ada khusus spesialisnya. Oh, abdi ustadz segala bisa, nggak ada. Kalau tahu ada, kalau bisa segala enggak sih. Ada spesialisnya. Sekolah aja di jurus-jurus, jurusan IPA, IPS. TNI aja dibagi-bagi. Ya, Trimatra ya. Apa? Angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Polisi aja dibagi-bagi, yang reaksinya cepat kan BRIMOB namanya. Yang bagian peluit-peluit di situ ngatur lalu lintas kan ada Polantas. Nggak bisa reskrim main ke Polantas. Ya nggak? Polantas ngadak-ngadak ngatur urusan narkoba, nggak bisa. Dibagi-bagi ada spesialisnya. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan posisi IQ, EQ dan SQ, maka manusia didorong oleh Allah untuk ibadah. Tapi kalau tidak ibadah, tsumma radadnahu asfala, kami akan mengembalikannya ke tempat yang paling rendah. Kalau ke tanah jadi tanah, mending. Kalau tanah menjadi api, luar biasa. Diciptakan dari tanah, diceburkan ke dalam api yang menyala. Terlalu sekali ya. Apa maksudnya terlalu sekali? Manusia tidak bisa memuji dirinya, menyelamatkan dirinya dari satu kehinaan. Makanya dalam Islam itu ada zillah, pakai za, zillah, ada zullah, zu, ada pakai domah, pakai kasroh. Kalau zillah itu dihina orang karena dia menghinakan diri. Kalau zullah, orang yang dihina padahal dirinya nggak hina. Orang itu menghina. Orang ini tidak hina, itu zullah. Tapi kalau zillah itu orang yang dihina karena dirinya menghinakan diri. Seperti Yahudi. Wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Wa duribat alaihimuz zillah. Kenapa zillah? Karena Yahudi itu dihina oleh semua orang karena dia menghinakan diri. Padahal Allah sudah memujanya. Wa anni fadaltukum alal alamin. Denmark menerima kiriman dari Israel, senjata. Dikembalikan oleh Denmark. Dikembalikan senjata itu. Kemudian ditulis di situ. Kata Denmark, pemerintah Denmark, kami tidak menerima kiriman senjata dari negara penjajah. Padahal Denmark bukan negara Islam. Gak suka aja. Ada yang siapa sih? Kim Jong-un. Tahu Kim Jong-un ya? Iya, korut, betul Pak. Korea Utara, Kim Jong-un itu kan diktator. Ada yang nunutan gitu wae, menuju rapat ditembakkan Kim Jong-un. Das, Menteri Pertahanannya diganti. Kim Jong-un itu kan komunis. Tapi dikirim oleh Israel, senjata dibalikin lagi. Tapi tidak seperti Denmark.
Tapi di toko-toko Korea Utara ditulisi di tiap tokonya dengan bahasa Korea. Yahudi dilarang masuk, anjing boleh. Edan enggak? Mereka itu hina karena menghinakan diri. Jangankan orang muslim, orang yang bukan yang non muslim aja nggak suka pada mereka. Karena mereka mencaplok wilayah itu. Dan kita tidak sadar bahwa pencaplokan wilayah itu, pergeseran patok-patok tanah itu adalah kelakuan Yahudi sebenarnya. Indonesia kan punya ikatan kuat dengan Palestina. Saking bencinya orang Indonesia, orang muslim yang tahu, yang taat bahwa mereka adalah bangsa penjajah. Masih ada sekelompok orang yang masih bela-bela Israel. Kasihan katanya Israel ditindas dan dihina oleh semua orang. Aduh, gimana? Malahan Indonesia paling dekat ikatan dengan Palestina. Makanya kalau ada penyerangan Israel ke Palestina, pasti Indonesia ada demo besar-besaran. Ada sebagian orang yang nyinyir, ngapain pakai demo, kan jauh. Buta sejarah. Aneh kalau ada orang yang bilang begitu, Indonesia merdeka karena Palestina kok. Mau tanda tangan mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tiba-tiba saja Israel nyeletuk dia. Perdana Menteri Menteri Pertahanan Israel mengatakan kalau Indonesia terlalu banyak ikut campur urusan Israel dan Palestina, maka kami bangsa Israel tidak segan-segan untuk menyerang Indonesia. Panik semua. Alah, kumaha mun Israel nyerang. Nah, jeung panik kuduna atoh. Mun Israel ka dieu urang teu kudu ka ditu. Capek ongkosan kali itu, mending tunggu aja di sini. Nah, kembali lagi. Sumaraddahu asfala safilin. Kalau mereka tidak ibadah, mereka tidak taat kata Allah, maka kami akan ceburkan, akan simpan, kembalikan kepada tempat yang paling rendah, asalnya dari tanah kemudian jadi manusia, maka kami akan kembalikan bukan ke tanah lagi, tapi dibakar di dalam api neraka. Ada yang enggak dihukum? Ada. Siapa? Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka adalah pahala yang tidak pernah terputus. Dikecualikan dari orang-orang yang dikembalikan oleh Allah kepada tingkat paling rendah. Siapa? Illal ladzina amanu. Biasanya ada dua kalimat. Kalau alladzina amanu diikuti kalimat wa amilus sholihat. Kalau wa aqimus sholat pasti wa atu zakat. Kenapa wa aqimus sholat wa atu zakat? Kalau sholat itu ibadah ruhiyah. Kalau zakat itu ibadah maliyah. Bohong ruhiyahnya, kalau maliyahnya nggak keluar. Sholat aja terus tapi pelit, zakat nggak pernah bayar. Atau bayar zakat terus, sholatnya nggak, bohong juga. Maka ibadah maliyah itu mesti diikuti dengan ibadah ruhiyah, begitu pun sebaliknya. Kemudian lagi, iman diikuti dengan amal soleh. Iman itu urusan batin, hati. Amal soleh itu urusan tindakan. Bohong imannya kalau dia mengaku orang yang beriman sementara dalam beramal tidak pernah soleh. Dengan tetangga nggak pernah rapi. Dengan sesama muslim juga nggak rapi. Silaturahimnya tidak terjalin. Ketemu dengan tetangga, makanya usum hujan ini mah penuh dia. Si teteh flu, menuju flu. Bohong lah. Illal ladzina amanu, iman itu mesti diikuti dengan amal soleh. Begitupun sebaliknya, sama tetangga baik, sama miskin dermawan, tapi nggak pernah imannya tidak diurus, teologinya tidak pernah dipelihara, nggak biasa mendengar apa nasihat dari orang lain. Ada orang yang beriman, kuat imannya, tapi dia nggak bisa beramal soleh. Tapi saya yakin kalau Ustadz ini ya, adik saya, beliau ini kalau sama anak yatim pasti disantuni, asal ibunya masih muda. ada maunya itu. Jadi yang menghalangi terhadap amal soleh itu iman sih nggak jarang terganggu, walaupun yazidu wa yanqus ya, bertambah dan berkurang. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau iman itu bertambah dan berkurang, ya apa tandanya iman bertambah? Ya iman itu berkurang. Apa tandanya iman suka berkurang? Iman itu suka bertambah. Karena tambah dan kurang itu, kalau bertambah dari sesuatu yang kurang, berkurang itu dari sesuatu yang lebih.
Makanya kalau kalimatnya yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang, maka stabil. Yang mengganggu amal soleh itu apanan sareng atuda. Ya, yang mengganggu amal soleh itu apanan dan atuda. Ibu ada yang minta baju, bagaimana? Atuda apalagi ka ulema. Nah, ibu sendal teh eta sapatu teh dipasihkeun. Atuda ieu mah para pamasian si bapa. Padahal ibu dah seueur eta, apa nantos dibagi-bagi ieu teh, ieu pergi ka sakola, ieu pergi ameng, apanan dan atuda itu. Dia berkawan itu apanan dan atuda. Ketika harta disimpan di hati, maka susah untuk berbagi, tapi simpanlah harta itu di genggaman, biar siapapun yang membutuhkan kau berikan. Ibu yakin nggak? Ibu mengumpulkan cincin, gelang, kalung, anting. Ibu yakin itu milik ibu? Yakin nggak? Uang yang ada di rekening ibu yakin milik ibu? Enggak lah. Rizki itu bu, mayu kalau apa yang sudah dimakan, wa mayul basu apa yang sudah dipakai. Ini mukena baju kerudung. Wa mayatasaddaqu apa yang sudah disedekahkan. Selain itu bukan milik ibu. Ibu punya 100 juta, cincinnya punya 10 gram, kalungnya punya 5 gram, gelangnya punya 5 gram. Ibu yakin punya ibu? Kalau ibu mati yakin dikubur? Enggak lah, dipretelin lah. Siapa yang meretelin? Suami lah. Sama suami dijual gak? Enggak lah. Buat siapa? Jadi ibu ngumpul-ngumpul harta disimpan di hati, ketika yang butuh tidak dikasih, itu nyediain maru teteh bu, nyediain calon istri barunya bapak. Janganlah bu, hidup ibu tahu congkak gak? Ada lubangnya kan? Hidup itu mesti seperti main congkak. Penuh itu harus di sana, di ujung, di akhirat sini. Penuhnya harus di ujung. Kalau penuh di tengah, jangan terlalu bahagia. Ketika dia kosong ditembak, diambil semua. Bengong. Simpan di ujung buat akhirat. Ada masjid, ada gang, ada fasilitas umum, ada madrasah. Sok simpenan di dia. Kan gaduh gelang, gaduh cincin. Ketika ada orang butuh, ada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan gang untuk fasilitas umum, ada jamban umum. Jual, izin sama suami. Pak, ini mau saya jual pak. Ini mudah-mudahan menjadi jariah. Dipulangkeun teh heula sina balik. Ame abdi teh saya bekal ditu. Sok balik-balikeun ku ibu. Sina mulang. Ibu geus teu aya mah, maot teh si bapak kieu. Modal kawin deui ti mana? Sementara ibu pulang dengan senang. Kenapa? Karena cincinnya udah di sana. Kalungnya udah di sana. Tabungannya udah di sana. Si bapak ngegel curug kudu neangan deui. Jang kawin modalna teu aya. Ayolah sebagai seorang muslim itu mesti berpikir jernih. Rasulullah nanya ke Aisyah, wahai Aisyah, apakah kurma yang aku sukai itu masih ada? Kata Siti Aisyah, habis wahai Rasulullah, semuanya sudah dibagikan. Ini yang tersisa. Kata Rasulullah, kebalik, ini yang akan habis aku makan. Itu yang tersisa di akhirat yang sudah dibagikan. Kan orang kita baliknya. Orang sok dibalik. Cenah seep dibagikan, iya we cenah nya sate. Dibalik. Padahal iya nu habis mah belum tentu jadi ibadah, belum tentu jadi tenaga untuk melakukan amal soleh. Tapi yang sudah disedekahkan jelas-jelas menjadi tabungan di akhir. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka baginya adalah pahala yang tak akan pernah terputus. Dinilai di mata Allah sebagai sebuah kebaikan, dinilai sesudah mati juga tetap menjadi kebaikan bagi orang. Jasa-jasanya para pahlawan dulu, jasa-jasanya para ulama dulu, jasa-jasanya orang baik dulu, terkenang sampai sekarang. Ini jasanya, ini jasanya, ini jasanya. Sementara orang akan menilai begitu. Ya, kalau suatu saat ibu lewat ke kuburan, bapak ngalangkung nggak kuburan. Kuburan tetos hideung taneuhna teh, tos aya 20 tahun, aya tetengeran gitu. Ieu teh cenah kuburan saha? Ini kuburannya Ustadz Maulana. Cek bapak teh, nuju aya Ustadz Maulana ieu mah pengajian rame, tadarusan rame. Lamun aya infak sok boro-boro dikerahkeun masyarakat teh anjeunna ge ngiringan, ngabangun masjid bangulan bata.
pesantren jalan, sing soleh, ustad sing salamet, sing atohnya abdi di jero. Atuh. Nah, yang diceritakan oleh orang itu kebaikan-kebaikannya. Di sebelahnya ada lagi kuburan. Ini siapa? Itu Ustaz Depi. Ustaz Depi mana? Iya teh maot nage jahiliyah. Nah, bubujakan. Maot nage lengoh udah yang cerikan ieu udah pojekan naon. Nah, abdi mah teu apal. Ieu teh urang gentong. Ustaz Depi ieu teh ngora keneh ieu teh gigireun Ustaz Maulana. Keur aya ieu mah teu kari hayam. Leungit wae. Nog nage leungit, teu kari rana. Teu kaop aya rana nenggang, leungit we ku eta mah. Reuwas teu? Ruas. Makanya kita harus menanam sesuatu yang baik agar bukan hanya di mata Allah, tapi setiap orang yang mengingat hanya mengingat kebaikan kita. Wah, iya keraya iya mah anu. Senang sekali. Makanya ketika ada mayat lewat kata sahabat, ya Rasulullah ini orang yang soleh sekali. Dia berkiprah menjadi benteng bagi ajaran Islam. Dia mengajarkan agama, segala harta dan tenaganya dicurahkan untuk Islam. Kata Rasulullah, antum bima taqulun, engkau sebagaimana orang ini sebagaimana yang engkau katakan. Pasti dia masuk surga. Kata Rasulullah, wa antum bima taqulun, engkau seperti nasib orang ini seperti apa yang engkau katakan karena engkau tahu. Ada lagi lewat, ini orangnya menentang terhadap Rasulullah, doraka cenah ieu mah. Kata Rasulullah, jangan terangkan kejelekannya karena dia sudah sampai kepada tujuannya. Tapi wa antum bima taqulun, kau pun benar apa yang kau katakan. Bahwa nasib orang itu akan ke neraka karena engkau tahu sepak terjangnya seperti apa. Jangan pernah menabur angin, nanti kita menuai badai. Jangan pernah membuat lubang agar orang terperosok. Nanti ketika kita lupa, kita yang terperosok ke dalamnya. Makanya kata Rasulullah, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah segala kejelekan itu dengan kebaikan. Tamhuha, pasti akan terhapus. Jadi kejelekan itu hanya bisa dihapuskan dengan kebaikan. Kengeng teu maok hayam. Maok hayam kengeng teu? Kengeng, asal enjing gentosan pudoma. Itu tamhuha. Yakin Ustaz? Dengan teori Ustaz yakin? Coba Bu, ibu ada tetangga punya ayam. Ambil ayamnya 1. Ibu ungi abdi teh lapar dicanak hayam ku abdi dipauk ieu gentosan ku doma. Langsung nanya dia, "Enjing bade maok deui moal?" Kenapa? Karena dia tidak merasa dirugikan. Itu wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita melakukan satu kejelekan, maka tutupi dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Sekian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.